warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Lintang-Gapsari, nomor 98 dari PMR Wira Unit SMK Pembangunan Nasional Purwodadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang donor darah. Apakah teman-teman udah mengerti apa itu donor darah? Donor darah adalah suatu pengambilan darah dari seseorang secara sukarela yang akan ditransfusikan kepada orang yang membutuhkan. Syarat-syarat donor darah antara lain adalah usia minimal 17 tahun, maksimal 60 tahun, berat badan minimal 48 kg. Sebaiknya 2 jam sebelum donor darah makan terlebih dahulu. Sehat jasmani dan rohani bagi wanita yang tidak hamil dan tidak menyusui. Tidak menderita penyakit yang menular, istirahat cukup, mendatangi informat konstan. Tahapan-tahapan donor darah. 1. Pendonor harus memakai masker. 2. Pendonor harus menjaga jarak. 3. Pendonor tidak mengobrol atau terlalu banyak bicara dengan pendonor lainnya. 4. Pendonor mengisi formulir yang dapat memudahkan pelacakan tracking jika di kemudian hari ada yang terpapar COVID-19. 4. Pastikan kondisi tubuh fit. Jika pendonor sedang sakit, lebih baik tidak mendatangi tempat donor darah. 5. Jangan mendatangi donor darah bersamaan dengan orang banyak. Manfaat donor darah antara lain adalah menjaga kesehatan jantung. 2. Mendeteksi penyakit serius. 3. Meningkatkan produksi sel darah. Kita beralih ke transfusi darah. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu transfusi darah? Transfusi darah adalah merupakan bagian dari penanganan dokter untuk menyelamatkan nyawa pasien yang kekurangan darah atau menderita sakit tertentu. Transfusi plasma darah akan membantu menggantikan protein dalam darah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Perbedaan transfusi dan donor darah antara lain adalah perbedaan antara donor darah dan transfusi darah sebenarnya cukup sederhana. Donor darah merupakan kondisi ketika Anda mengeluarkan darah atau memberikan darah ke orang lain yang sedang membutuhkan. Sedangkan transfusi darah adalah prosedur untuk memasukkan darah tersebut ke orang lain yang membutuhkan darah. Sejarah singkat penemuan golongan darah A, B, O, dan AB dan sistem resus pada tahun 1909. Ia mengklarifikasi darah manusia menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai golongan darah A, B, AB, dan O. Dari Landsteiner berhasil menunjukkan bahwa transfusi antara lain darah A atau B tidak menyebabkan kerusakan pada golongan darah lain. Landsteiner pernah bertugas di Institut Rockefeller di New York. Dia di sana bekerja sama dengan Levin dan Wiener. Dia melakukan penelitian tentang antigen, antibodi, dan kekebalan dalam donor darah. Pada tanggal 20 Juli 1943. 3 jenis komponen dan manfaatnya. 1. Sel darah. Sel darah membantu membawa oksigen ke paru guna diedarkan ke seluruh tubuh, juga mengangkat karbon dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Sel darah putih untuk menghasilkan antibodi, yaitu zat yang membasmi virus. 3. Trombosit. Trombosit berfungsi untuk berperan penting dalam proses pembekuan darah. 4. Plasma darah.
cairan berwarna kuning yang bertugas membawa sel darah. Tahapan pemeriksaan golongan darah. Biasanya, tim medis akan mengambil sampel darah dari salah satu ujung jari Anda. Sampel darah akan dicampur dengan antigen A dan B. Dari situ akan terlihat apakah sel darah akan menggumpal atau tidak. Jenis bencana antara lain 1. Gempa bumi, 2. Tsunami, 3. Tanah longsor, 4. Gunung meletus. Penyebab dari gempa bumi adanya pergeseran lempeng bumi. Penyebab tsunami, gempa bumi di bawah laut, gunung meletus di bawah laut, dan pergeseran tanah di bawah laut. 3. Tanah longsor disebabkan oleh gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lenggang, hujan lebar, dan aliran debu menyebabkan getaran atau pergolakan tanah yang menjadi penyebab tanah longsor. Gunung meletus, meningkatnya gempa vulkanik. Karakteristik bencana yaitu merusak bidang ekonomi, 2. sosial dan lingkungan, 3. kerusakan infrastruktur. Sekian dari saya, terima kasih.